Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Oke, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pekan lalu di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai arti dari istilah ya. Saya kira sudah paham semua. Nah, pekan ini kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu menggali informasi tersurat dalam teks. Informasi tersurat. Ya. Jadi, informasi tersurat adalah informasi yang kita dapatkan dari sebuah bacaan atau teks, seperti artikel, berita, dan informasi lainnya. Tersurat. Apa ya arti tersurat? Pernah dengar teman-teman? Apa artinya tersurat? Ayo, ada tersurat, ada tersirat ya. Ya, tersurat. Tersurat itu artinya tertulis jelas dalam teks. Ya. Misalnya nih, Ani anak Pak Dermawan. Dia bersekolah di Sekolah Harapan Bangsa. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa nama ayah Ani? Jawabannya adalah Pak Dermawan. Kok bisa Pak Dermawan? Karena tersurat dalam teks. Sudah jelas terpampang nyata dalam teks ya. Seperti itu. Di mana Ani bersekolah? Di mana? Di Sekolah Harapan Bangsa. Jelas-jelas tersurat di dalam teks. Paham ya? Mudah kan ya? Oke, lanjut. Coba kita baca teksnya ya. Tabu lampot. Tanaman buah dalam pot atau tabu lampot akhir-akhir ini banyak kita temui. Ini seiring dengan semakin sempitnya lahan pertanian, terutama di kota-kota besar. Silahkan dibaca sampai terakhir ya. Buah belimbing manis dapat dimakan langsung sebagai buah segar ataupun diolah menjadi sari buah, manisan, dan selai. Oke, itu tadi artikelnya. Sekarang kita mencari informasi yang tersurat dalam teks tersebut. Ya, pertama. Apa itu tabu lampot? Ya. Nah, tadi sudah jelaskan ya, tabu lampot adalah tanaman buah dalam pot atau tabu lampot. Artinya tabu lampot itu adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot. Itu ada dalam teks. Yang kedua, tanaman apa yang bisa dijadikan tabu lampot? Tadi ada ya, belimbing, mangga, jeruk, apel. Makanan apa yang bisa menjadi olahan belimbing? Nah, tadi ada juga sari buah, manisan, dan selai. Jadi semuanya ada di dalam teksnya, tersirat semua dalam teks. Paham ya? Mudah? Oke. Jadi nanti akan ada soal untuk menentukan informasi yang tersurat dalam teks. Tapi sebelum kita masuk ke dalam soal tersebut, pekan lalu kita kan ada soal nih teman-teman, mengenai dari istilah. Ada yang sudah kerjakan, tapi ada juga yang belum, beberapa yang belum kerjakan. Ada yang nilainya bagus, ada juga yang nilainya masih kurang. Ya. Untuk itu kita akan bahas sama-sama. Ya. Yang pertama, nomor 1, ini ya, SD program khusus akan berulang tahun. Kita langsung ke poinnya. Semua guru kelas ikut mengontrol jalannya kegiatan. Makna kata mengontrol adalah, apa sih artinya mengontrol? Mengontrol itu adalah mengawasi, ya. Semua guru kelas ikut mengawasi jalannya kegiatan, atau bisa juga melakukan pengawasan, bisa juga memantau, ya. Jadi mengontrol itu mengawasi, melakukan pengawasan, memantau itu bisa juga ya. Yang menjawab salah satunya betul. Soal kedua. Tidur bukan hanya merupakan rutinitas, tetapi tidur merupakan kebutuhan manusia. Rutinitas. Pernah dengar kata rutin? Pernah ya?
Nah, apa sih itu rutinitas? Rutinitas itu artinya kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus setiap waktu tertentu. Jadi misalnya nih tidur malamnya jam 8 malam. Besoknya malam tidur lagi, besoknya tidur lagi. Seperti itu ya. Ada yang jawab teratur. Kalau rutin teratur boleh, tapi kalau rutinitas bukan teratur ya. Rutinitas itu artinya kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, kalau rutin teratur, tapi kalau rutinitas kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Paham ya anak-anakku ya? Lanjut. Bank BRI memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah kepada para pedagang kaki lima. Modal, apa artinya modal? Ada yang jawab uang. Betul, tapi yang paling tepat adalah modal adalah dana awal yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Ya, modal. Contoh misalnya waktu kalian bisnis day nih ya. Fahri jualan bubur dengan modal 50.000. Apa artinya modal? Artinya semua bahan-bahan untuk membuat bubur yang dibuat Fahri itu dihitungnya 50.000 semua. Misalnya beli beras, beli garam, beli penyedap, itu 50.000 semua yang digunakan. Itu adalah modalnya ya. Nomor terakhir. Desa Marangtanun dikhawatirkan mengalami pusoh karena kemarau panjang. Apa artinya pusoh? Kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Kalau puso jarang ya kedengaran ya, nggak apa-apa. Intinya nak, kita harus rajin membaca. Begitu dapat kata-kata susah, istilah susah seperti puso, ayo cari di Google, ya. Gampang sekarang ada Google. Oke, sebenarnya ada materi tertinggal ya, belum kita bahas, yaitu sinonim dan antonim. Tapi karena minggu depan kita harus pindah lagi ke materi baru dan habis itu ada ulangan tema. Jadi untuk sinonim dan antonim, karena sudah dipelajari waktu kelas 5, kelas 4 juga ada, itu mudah aja ya. Sinonim artinya persamaannya, ya. Antonim artinya lawannya. Insya Allah sudah tahu semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu.